Jadi Rajab itu bulan agung. Karena dari masa jahiliyah itu mereka sudah mengagungkan bulan Rajab. Dari masa sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bila tiba bulan Rajab, mereka buat acara kenduri, mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui. Hanya saja buruknya orang jahiliyah dahulu, mereka tahu nih kalau tiba bulan Rajab mereka nggak akan berperang, mereka tidak akan mencuri. Kenapa? Takut kualat istilahnya, takut kualat nih kalau melanggar keagungan bulan Rajab. Tapi yang menjadi masalah mereka itu sehingga dicela dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 37. Orang jahiliyah itu kalau dapat kabar ini ada kafilah dagang mau lewat kota Mekah ini, mereka kan kalau ada kafilah dagang itu mereka rampok, mereka tangkap, mereka ambil atau mereka perangi. Kalau mereka menang, mereka akan mendapatkan harta itu semuanya. Bila dapat informasi kafilah dagang tiba di bulan Rajab, mereka musyawarah. Musyawarah apa? Ini kayaknya Rajabnya harus kita tunda nih. Cuma kita tunda, Sya'bannya kita dahulukan, Rajabnya kita mundurkan. Ya. Ini yang Allah firmankan di ayat berikutnya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya menangguh-nangguhkan, memutarbalikkan Rajab ke bulan Sya'ban dan atau Rajab dimajukan sebelum Jumadil Akhir, itu ziyadatun fil kufr, semakin menambahkan kepada kekafiran. Yudallu bihil ladzina kafaru, dan itu menyesatkan orang-orang kafir. Yuhillunahu 'ama, kadang mereka halalkan di tahun ini, wa yuharrimunahu 'ama, dan nanti di tahun berikutnya mereka haramkan kembali. Liwati'u 'iddata ma harramallah, tujuannya adalah agar 4 bulan haram itu tetap 4 bulan haram itu tetap di dalam setahun, tapi urutannya mereka suka mutar balikkan, majukan, mundurkan. Jadi ini yang tercela pada masa jahiliyah. Tapi orang jahiliyah itu tahu bahwa Rajab itu bulan istimewa. Dan Rajab ini Bapak-Ibu sekalian memiliki banyak makna, banyak nama. Di antaranya Rajab disebut juga dengan Rajab Mudhar. Apa itu Mudhar? Mudhar itu nama kakek Nabi yang ke-17. Mudhar bin Nizar bin Ilyas, ya, itu kakek Nabi. Jadi kenapa dinamakan dengan Rajab Mudhar? Riwayat mengatakan bahwa Mudhar ini, kakek Nabi inilah yang pertama sekali merayakan dan membesarkan Rajab dengan cara yang spesial. Beliau buat acara kenduri besar-besaran, dan anak cucunya yang kemudian disebut dengan kabilah Mudhar ini adalah kabilah yang tetap menjaga kelestarian bulan Rajab. Orang Arab jahiliyah lain itu suka memutarbalikkan Rajab, menangguhkan, memajukan Rajab, tapi kabilah Mudhar tidak, tetap mereka jaga itu. Sehingga orang Arab itu kalau udah kebingungan, ini Rajab ini bulan berapa nih, udah bingung kita. Ada kala yang mereka taruh di bulan ke-8, bulan ke-9, majukan, ada mundurkan. Mereka akan bertanya kepada kabilah Mudhar, ini sebenarnya bulan apa nih? Ini bulan Rajab, bulan depan bulan Sya'ban, dan seterusnya. Maka dikenallah nama Rajab dengan Rajab Mudhar. Jadi Bapak-Ibu sekalian, orang Arab itu memberikan nama kepada Rajab banyak nama. Kenapa? Karena mereka suka mengagungkan sesuatu dengan memberikan banyak nama. Ini dalam syariat Islam juga demikian. Segala sesuatu jika ingin diagungkan, mereka akan memberikan nama yang banyak. Kita pun kalau seseorang itu terkenal atau apa ya,
baik terkenal jahatnya maupun terkenal baiknya. Banyak namanya. Dari segi orangnya, ukuran tinggi badannya ada satu panggilan. Kemudian dari segi perbuatannya ada satu. Ya. Lalu banyak nama-nama yang lain. Begitu juga kalau seandainya diagungkan karena kebaikannya. Misalnya Al-Quran. Al-Quran kan banyak namanya. Nama Al-Quran, Al-Quran. Karena Al-Quran itu artinya dibaca dan dikumpulkan. Kemudian namanya juga Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dinamakan juga dengan Al-Furqan. Dinamakan juga dengan Al-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dinamakan juga dengan Al-Huda. Dinamakan juga dengan Al-Bayyinat. Al-Quran juga dinamakan dengan banyak nama yang lainnya. Nabi Muhammad SAW juga punya banyak nama. Nama beliau Muhammad, nama beliau Ahmad, nama beliau Mustafa, nama beliau juga Mahmud, nama beliau juga Hamid, nama beliau juga Taha, nama beliau juga Yasin, dan nama-nama beliau yang lainnya. Kalau nama Allah, Allah Zat yang Maha Agung, Allah memiliki nama lebih dari 100. Tapi dari sekian banyak nama Allah, ada 99 nama terpilih yang kalau kita hafal, insya Allah mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam syurga. Inilah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, ya. Rajab juga punya nama banyak. Ada salah seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab, satu kitab. Beliau khususkan kitab tersebut membahas tentang Rajab. Judul kitabnya Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab. Penjelasan yang mengagumkan terkait keutamaan bulan Rajab. Jadi beliau sebutkan di sana ada 16 nama. Oh, banyak nama, ya. Tapi kita pilihkan beberapa nama saja untuk kita jelaskan. Yang pertama Rajab. Kemudian Rajab Mudhar. Dinamakan juga dengan Syahrul Muharram, Syahrullah Al-Haram, bulan Allah yang haram. Dinamakan juga dengan Al-Asab. Apa arti Al-Asab? Melimpah ruah. Jadi kalau kita ini ada ember, kita isi air sampai keluar, ini namanya meluap. Apa maksud Rajab itu? Al-Asab, meluap. Bahwa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini meluap banyak sekali. Jadi jangan sampai kita nggak mendapatkan rahmat Allah di bulan Rajab ini. Dinamakan juga dengan Al-Asammu. Apa arti Al-Asammu? Tuli, summun, bukmun, bisu, umyun, buta. Apa maksudnya? Orang Arab kalau tiba bulan Rajab mereka nggak akan berperang. Jadi seperti kondisinya, suasananya tenang, nggak terdengar apa-apa. Karena kalau terjadi peperangan kan suara dentingan pedang, suara ringkikan kuda, suara orang menjerit, kena panah, kena pedang dan seterusnya. Bila tiba bulan Rajab, mereka tidak mendengarkan suara-suara tersebut, sehingga Rajab dinamakan dengan Al-Asammu. Baik, Bapak sekalian, apa amalan yang terbaik untuk kita lakukan di bulan Rajab? Di antara amalan yang terbaik untuk kita lakukan di bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar dan taubat, menghindarkan diri dari dosa. Banyak orang nggak sadar bahwa di antara ibadah yang sangat hebat itu adalah menghindari dosa. Menghindari dosa itu termasuk ibadah yang sangat hebat. Suatu hari Rasulullah SAW sedang di hadapan para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda begini,
Man ya'khudhu anni hadhil kalimat, siapa di antara kalian yang mau mengambil kalimat-kalimat penting ini, hikmah-hikmah penting ini, fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna, untuk dia amalkan atau dia sampaikan kepada orang lain untuk mengamalkannya. Abu Hurairah langsung tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Datanglah Abu Hurairah, sini. Lalu Rasulullah SAW mengambil tangan Abu Hurairah, lalu membuat ya begini, menggulungkan atau menggenggamkan tangan Abu Hurairah. Maksudnya apa? Ini ada 5 wasiat. Yang pertama sekali, ini yang menjadi topik kajian kita. Wahai Abu Hurairah, ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah, tapi didengar oleh semua sahabat. Tujuannya apa? Agar semua sahabat mengamalkannya. Dan ini tujuannya juga untuk kita semua, agar kita mengamalkannya. Ittaqil maharim, wahai Abu Hurairah, hindarkan diri dari yang Allah haramkan. Takun a'badan nas, niscaya engkau menjadi orang yang paling abid. Hindarkan yang Allah haramkan, engkau akan menjadi orang yang paling hebat dalam melakukan ibadah. Ternyata kalau kita ingin menjadi abid, menjadi seorang yang sufi, orang yang salik, yang suluk dan seterusnya, nomor satu yang paling penting itu hindarkan diri dari maksiat. Maksiat itu kan haram. Apa pengertian haram? Haram itu jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan berdosa. Berarti kalau haram itu mirip-mirip dengan wajib. Bedanya wajib jika dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa. Maka dengan demikian meninggalkan yang wajib haram hukumnya. Ya.